hadirat, para ayahanda sekalian, para bunda jamaah salat fardul maghrib di Masjid Al-Firdaus Citra Geria, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut saudara-saudara yang mengikuti pengajian rutin di setiap 2 pekan sekali di Masjid Al-Firdaus, dimanapun saudara-saudara berada, yang semoga semuanya tanpa terkecuali malam hari ini berikut malam-malam lainnya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batina, serta semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kajian kita, di mana setiap malam Kamis ini kita mengkaji kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, yaitu sejarah dan kejadian-kejadian berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai beliau dilahirkan sampai beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjabat menjadi nabi dan rasul, dan menduduki kedudukan sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan masa-masa setelah menjabat menjadi nabi dan rasul, dan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang semuanya penting kita garis bawahi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa kehidupan beliau sebagai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita ambil hikmah di mana perihal dakwah menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa bidayah, masa-masa permulaan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, berbagai macam rintangan dan cobaan menerpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang dalam hal ihwal kebaikan itu ketika dijalankan tidak ada yang mulus, pasti ada rintangan, ada cobaan, dikarenakan dibalik daripada perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, memang jaminannya adalah surga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga sekali. Maka dengan demikian cobaannya pun sangat dan amat berat, ya. Maka dengan itu sudah menjadi sunnatullah dan juga sunnatul Rasul, ya, sebagai sunnah Nabi. Manakala kita dakwah itu mendapatkan rintangan, jangankan kita dakwah turun langsung ke lapangan, terkadang mau sholat saja rintangannya banyak. Kita lepas dari sahabat, lepas dari partner, lepas dari keluarga, bisa jadi bini kita narik, ya, narik supaya kita kada ke masjid, bini kita ngajak ke tempat lain, ini kita merayu kita untuk tidak ke majelis tahlim dan lain sebagainya. Atau mungkin bini kita umpat anak kita, ya, menggoda lagi supaya kita kada jadi ke majelis, supaya kita kada jadi ke masjid, ya, dan lain sebagainya. Atau lepas dari bini, anak, kan cucu kita pulang kalau sudah bercucu, ya, lepas daripada cucu karena kakawalan pulang. Lepas daripada bini, anak, cucu, kakawalan, bini yang anum pulang, kan. Telepon macam-macam, sehingga ya untuk menuju kepada kesuksesan tidak ada mendapatkan rintangan itu sangat sulit sekali. Tambah banyak rintangan, cobaan, godaan, sebenarnya disitulah titik nilai kita di mata Allah. Apabila kita bisa menjalankannya, ya berarti kita bisa mengalahkan segala rintangan dan cobaan tersebut, ya, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kan, gitu. Ya, ini perihal dakwah.
Jangankan sekelas kita, artinya Rasulullah yang sudah menjadi nabi, diangkat menjadi rasul oleh Allah, itu bagaimana dakwahnya? Waduh, sangat banyak sekali rintangannya. Makanya makom dakwah ini adalah makom yang sangat terpuji sekali. Dan makom dakwah ini bukan hanya bagi orang-orang tertentu seperti yang sudah mendapatkan gelar ustadz atau guru atau syekh, ya, atau habib, ya, dan lain sebagainya, akan tetapi setiap individu kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan itu menjadi satu label bagi umat Nabi Muhammad SAW, ya, menunjukkan eksistensi kemuliaannya, ya, mulai dari dahulu sahabat sampai sekarang. Apabila masih menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, berarti secara tidak langsung kita masih berada di level khairul ummah, sebaik-baiknya umat, karena itu merupakan syarat, ya, syarat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk menjadi umat yang paling hebat, umat yang paling mulia, bahkan menjadi umat pilihan, umat prioritas bagi sekalian umat, yaitu tidak gratis gitu. Tidak gratis, melainkan ya harus menjalankan dua sifat tadi itu, yaitu sifat amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan itu berlaku untuk siapa saja dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bawah garis kurung umat Nabi Muhammad. Berlaku itu amar ma'ruf nahi munkar. Kita amar ma'ruf nahi munkar dengan diri kita sendiri, dengan istri, di rumah kita, di kantor, di lembaga, di akademisi, kemudian di lingkungan dan lain sebagainya. Itu tetap harus dijalankan kalau kita ingin masih mendapatkan predikat khairul ummah atau sebagai akreditas umat yang terbaik, ya, mendapatkan centang A gitu, ya, daripada umat-umat yang lainnya, kan begitu. Ya, ini kita harus memang menjalani itu semua. Ya, menjalani itu semuanya. Ya, meskipun ada keringanan-keringanan buat kita, ya, semampu kita. Artinya kita amar ma'ruf nahi munkar itu semampu kita. Ya, enggak langsung kita harus sama dengan level-level para tuan guru dan para ulama yang profesional, yang senior. Tidak, kita dianjurkan amar ma'ruf nahi munkar ini hanya sebatas kemampuan kita. Kita bisa mengukur sendiri kemampuan kita itu di level berapa gitu, yaitu jalankan, ya, jalankan. Ini luar biasa, makomnya sangat tinggi sekali apabila amar ma'ruf nahi munkar itu dijalankan. Memang ya tidak mudah, ya, satu kedua ya rintangan dan cobaannya banyak, ada pro kontra, terus ada kontroversi dan lain sebagainya. Terkadang di ruang lingkup rumah tangga kita sendiri itu anak-anak kita bisa kontroversi, ya, apalagi kita bebaskan mereka dalam berpendapat dan lain sebagainya. Nanti ada nangka 7 bermaulidat, ada nangka 7 bermaulidat, K7 berzikir, kada K7 berzikir, K7 berkunut, kada K7 berkunut, ya, K7 memberisan, kada K7 memberisan. Nah, ketika kita menyarankan, menekankan untuk sesuatu yang kebiasaan buat kita dan tidak terbiasa buat anak kita atau cucu, itu jadi kontroversi. Nah, di situ kita bisa nggak mengendalikan mereka. Nah, seperti itu. Jangan sampai nanti ada bahasa dari anak cucu kita, kami sudah hijrah. Nah, maksud hijrah di sini maknanya apa? Ya, hijrah kan. Yang biasa K7 sholawatan menjadi kada K7 sholawatan. Yang biasa K7 berzikiran kada K7 berzikiran. Biasa K7 ziarah kada K7 ziarah. Alasan sudah hijrah menuju yang lebih baik, padahal secara real, ya, itu atau secara praktisi itu bukan bukan hijrah itu. Ya, bukan ada kemajuan itu. Ya, ada kemunduran. Hijrahnya itu bukan dari sayyah ilal hasanah, tapi ilal hasanah minal hasanati ila sayyah. Ya, kita menanggapi dan menghadapi hal-hal yang tersebut bagaimana caranya. Nah, ini dakwah.
Di antaranya seperti itu, karena kan pendapat orang itu lain-lain. Ya, pendapat manusia berbeda satu sama lainnya. Ya, terkadang kita di dalam rumah tangga kita sendiri berikut istri anak itu lain gitu. Nah, kita mau berbuat kebaikan aja masih ada yang komen, ada yang pro, ada yang kontra, kan begitu. Nah, ini berdakwah. Ya, dimulai memang ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, dimulainya itu ya dengan diri kita gitu. Ya, kenapa ujar Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, jadi yang praktisi itu lebih baik daripada teoritis. Ya, jadi praktek ya dalam hal ihwal kita lakukan untuk berbuat suatu kebajikan, kebaikan, ya, ditampakkan kepada orang-orang di sekitar kita, itu jauh lebih baik daripada teori. Ya, daripada teori. Jadi kita mengubah ya kebiasaan orang-orang di sekitar kita itu dengan adanya perubahan yang baik, dimulai dengan diri kita sendiri. Maka ya Allah pun menyarankan demikian, ku anfusakum, jadi kamu dulu rubah untuk menjadi baik. Bagaimana kita mau bisa dakwah dan bisa diterima dakwah itu oleh orang lain sementara kamu sendiri belum bisa merubah kebiasaan kamu gitu. Ya, kalau merubah kebiasaan sudah baik berarti menjadi lebih baik. Ya, merubah kebiasaan yang sebelumnya kada baik menjadi baik, menjadi maksimal, menjadi lebih sempurna, kan gitu. Nah, apabila itu sudah dimulai dengan diri kita, ya, insya Allah nanti lambat laun mereka akan mengikuti. Salah satu contoh, ya, nih saya mau si contoh, ingin menganjurkan kepada orang itu bersiwak, ya, minimal di kantong kita tuh harus ada siwak. Jangan sampai kita terapkan kepada mereka itu satu ketetapan, ya, yang kita menuntut mereka untuk melakukannya, untuk bersiwak, sementara kita tidak mencerminkan kepada mereka. Jangankan kita menggunakan siwak, di kantong kita ada berisi siwak. Nah, ini kan lambat. Ya, kan teori-teori seperti itu lambat untuk bisa diterapkan. Nah, ketika pendapat Al-Imam Ghazali itu maksudnya tidak usah kita anjurkan kepada mereka, kita kasih motivasi buat mereka dengan menampilkan dalil-dalil bersumber daripada Rasulullah SAW yang kuat dan akurat dan dicontohkan oleh para ulama, dan kita melakukannya, maka secara tidak langsung atau otomatis orang yang di sekitar kita akan bertanya, ya, akan bertanya, itukah siwak itu? Faedahnya yang disebutkan tadi itu, ya, bisakah kami melakukannya? Bisakah kami mengumpatinya? Nah, seperti pian itu, nah, pakai kayu itu, nah, di mana itu nukarnya? Tanpa kita perintahkan, apalagi memaksa untuk menukar ini. Secara tidak langsung, setiap kita mau sembahyang kita pakai siwak. Nanti orang bertanya, kenapa Habib itu pakai siwak terus setiap sembahyang? Ada apa itu? Di balik siwak itu ada apa? Begitu juga minyak harum, ya, minyak harum cukup kita pakai minyak harum di mana-mana. Paling tidak ketika kita memberikan motivasi kepada orang untuk supaya diri kita harum, ya, baju kita harum, badan kita harum, kan ini amar ma'ruf juga. Ini dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan berarti ini di luar konsep Rasulullah. Ini dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kayak siwak, ya, mana ada sebelum Rasulullah menganjurkan mereka mengenal siwak, para sahabat itu, ya, mereka mengenal minyak harum, para sahabat tahu, tapi belum tahu fungsinya, belum tahu faedahnya, ya, manfaatnya untuk apa. Tapi ketika Rasulullah menggunakan dan Rasulullah mendapatkan faedahnya, manfaatnya, ya, kemudian Rasulullah SAW infokan kepada mereka, mereka berduyun-duyun untuk melakukannya, kan begitu. Karena sudah tahu faedahnya, dan mereka, ya, mengikuti Rasulullah karena Rasulullah SAW memakai minyak harum ini. Bahkan Rasulullah menyatakan, ya, ujar Rasulullah SAW, "Hubbiba alayya min dunyakum salasun." Ya, aku mencintai dunia kalian itu, ya, tidak lebih daripada 3. Salah satunya adalah atib, menggunakan minyak harum. Akhirnya termotivasi dengan itu semuanya para sahabat memakai. Tambah lagi, ya, bahwasanya yang harum-harum itu adalah raihan min raihanatil jannah, satu aroma yang bersumber daripada aromanya
surga semua. Ya, yang bernuansa harum itu berarti aroma itu bermula daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya lagi, ya kan? Wah, siapa yang ingin mendapatkan bidadari-bidadari yang harum mewangi, maka gunakan di dunia pakai minyak harum. Akhirnya tersambung ke sana. Tambahnya lagi bisa mencerdaskan, menyambungkan saraf-saraf yang terputus. Ya, kalau mereka menjadi marketing, segala sesuatu bisa disampaikan ya sesuai dengan teorinya, wallahu alam secara pelaksanaannya. Tapi ini memang betul-betul karena Rasulullah sendiri yang melakukannya gitu. Ya, akurat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya lisanul hal. Ya, berdakwah dengan hal. Ya, berdakwah dengan hal. Karena Rasulullah ini sebelum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, anil musyrikin, ya. Maka terlebih dahulu kan makhfiyah, diam-diam dakwahnya. Dakwahnya dakwah hal. Ya, belum pakai dari bahasa kita itu dari mimbar ke mimbar, dari podium ke podium, belum. Ya, dari bangku meja seperti ini terbuka ke meja lainnya, tidak, melainkan makhfiyah. Makhfiyah itu diam-diam, secara hal, lebih dikedepankan secara hal. Secara hal itu ya secara perbuatan. Karena amar ma'ruf ya, berdakwah ini ada dengan qaul, ada dengan fi'il. Qaulan wa fi'lan. Ya, ada dengan ucapan, ada juga dengan ya, perbuatan. Ini yang perbuatan ini yang banyak diminati orang. Perbuatan ini banyak diminati orang. Oh ya, dengan perbuatan secara tidak langsung dia melakukan gitu sesuatu, nanti banyak ditiru sama orang. Terkadang kita sendiri gitu banyak ditiru orang. Bisa ditiru tanpa sepengetahuan kita. Nah, apa yang menjadi kebiasaan guru Ibra? Ya, guru Ibra. Insyaallah karamallah. Ya, orang memperhatikan secara tidak langsung, matanya sedikit-sedikit menceleng ke situ. Kok guru Ibra lain gitu, ya kan? Dia pakai kayak begitu tuh, berarti nggak perlu lagi sandaran ada tiang, nggak perlu lagi sandaran ada dinding, nggak perlu lagi pakai kursi, kayak fleksibel, enak. Ya, apa itu ngarannya le? Takun-takun semua orang potongnya, diam-diam dipotong. Ini ngarannya apa? Oh, jadi toko itu ngarannya habwa. Wah, habwa. Apa ini habwa? Ini maksud habwa. Ini habwa ini biasa dipakai sama ulama-ulama dari Timur Tengah, terutama dari ulama-ulama Hadramut. Biasa yang tua-tua pakai seperti itu. Tapi sekarang sudah menjadi umum, baik yang tua yang muda, mereka menggunakan ini karena fleksibel untuk supaya pinggang itu terjaga, tidak menjadi sakit ketika lama duduk gitu. Jadi merasa dia duduknya itu ada yang menyangga, padahal nggak ada, yaitu pakai ikat itu. Ya, oh habwa namanya ya. Nah, boleh coba. Oh enak ya. Sudah nukar sebuting. Itu dapat dari mana? Ya, siapa yang memberikan motivasi? Guru Ibra. Tapi memberikan motivasi bukan lewat kaul, bukan lewat ucapan. Lewat apa? Lewat perbuatan. Beliau tidak, oi, kakawalanku satu goes bersama. Ya, maka untuk menjaga pinggang kita menjadi fit, pinggang-pinggang yang kuat, ya tetap kita harus pertahankan. Ya, jangan sampai kita membungkuk. Kalau kita duduk yang ingin supaya tahan pinggang kita itu, gunakanlah habwa. Boleh dikategorikan ini sunatul ulama, sunatul aulia. Para ulama, para aulia menggunakan ini. Oh ya. Akhirnya bisa nukar juga itu. Tapi mereka termotivasinya disebabkan kaulan, ucapan. Ini kada. Ujar guru Ibra biarkan aja. Karena buahnya itu nasut seikum nukar itu. Nah, itu namanya dakwah hal. Ya, kayak guru-guru Ibra. Biasa beliau sekarang alhamdulillah beberapa titik di Majlis Ulun datang. Ya, di Majlis Darussofa hadir. Ada lagi di majlis di dekat Big Mall hadir juga beliau. Wah, mulai rajin. Ya, nanti bisa dilirik sama yang lain-lainnya. Aku diam-diam umpat. Nah, itu diam-diam umpat. Dia diam-diam mengumpati.
Ya, karena mungkin bisa jadi ada faktor gengsi. Ya, kalaunya takun-takun dulu, jadi gengsi aku diam-diam aja. Ya, aku artinya kalau dipadai, kenapa Bang? Enggak, aku memang ada ilham nih, kayaknya harus datang ke sini gitu. Padahal dia datang ke situ termotivasi dengan guru Ibra gitu. Akhirnya datang dengan sendirinya tanpa berpandir dahulu kepada guru Ibra, tapi dia mendapatkan, guru Ibra mendapatkan pahala karena orang itu ya berbuat satu kebaikan itu melihat perbuatannya guru Ibra. Itu dakwah hal yang banyak ditiru sama orang secara tidak langsung. Pakai ini, pakai cincin, tapi keren. Guru Ibra cincinnya itu banyak, ada yang berwarna-warni, ada yang warna hiram. Ya, ternyata ya kalau dilihat pantas juga ya. Ini dia ke pasar pagi, yang biasa ke toko baju, toko emas, ini toko cincin ini. Lihat-lihat cincin. Nah, jadi gaya-gayanya itu selalu jadi tren. Ya, menjadi tren dan dipakai sama ini yang bagus. Ya, ya seperti kayak artis-artis itu kan dia nggak meminta sama masyarakat. Ayo kata artis, ya pakai baju seperti saya. Kan nggak juga begitu. Kalau begitu bisa dituntut. Ya, sama orang-orang muslimat terutama, kamu menghancurkan apa namanya masa depan kami, anak kami, putri-putri kami gitu. Tapi dia pakai aja. Jadi orang yang menilai, oh menurut mereka, oh kayak itu kayaknya bagus. Akhirnya nukar. Cuman mereka kasih nama aja, namanya apa di sini, set ini. Oh iya. Akhirnya cari yang mereknya sama seperti dia gitu. Nah, kalau hal yang baik, dia mendapatkan baik. Mungkin si artis itu pakai koko, pakai kopiah. Oh, kayaknya keren betul ya. Akhirnya dia beli secara tidak langsung, sekalipun tidak dianjurkan, cukup dengan melihat saja apa yang dilakukan si fulan, dia mengikutinya secara tidak langsung. Itu si fulan yang pertama kali, ya, yang pertama kali mendapatkannya, ya, si penemu atau si pelaku pertama itu dia dapat pahala, terus mengalir tuh pahalanya. Kayak guru Ibra, sekalipun orang tidak berpadah dengan beliau dapat terus pahalanya, terus dapat. Ini yang terkadang menguntungkan nanti di akhirat. Ya, menguntungkan di akhirat. Wih, ini pahala apa? Ini kamu mendapatkan pahala beberapa orang yang mengikuti gaya tren kamu. Kamu selalu pakai ini diikuti semua orang. Kamu pakai ini diikuti semua orang. Kamu pakai ini diikuti, dan semuanya itu positif digunakan untuk ibadah. Tidak sedikit orang itu meniru pakaian kamu, gaya hidup kamu dan sebagainya. Nah, ini pahala buat kamu kata Allah. Adil, gitu. Itu namanya lisanul hal. Ya, nah, hati-hati juga kalau sudah memang kita jadi figur, sering dilirik orang. Ada yang salah pada diri kita, salahnya pun akan diikuti juga. Salahnya akan diikuti. Kalau guru Ibra tadi tes, kemana nih guru Ibra? Kita keker sekarang. Wah, keluar sini, bawa ke kawalannya, diikutinya. Oh, ternyata beliau ini punya kebiasaan kalau hari Jumat itu makannya di Iwak Haji Ijai. Iya, ada apa ya? Nah, begitu guru Ibra keluar kena. Nah, ini yang ngeker tadi itu bisa berkeke satu. Woi, kawalan kita itu diam-diam ternyata punya kebiasaan. Apa geran kebiasaannya? Sidin berdiaman. Nah, kalau makanan itu di sana, orang makannya di mana? Haji Jai. Iya kah? Iya. Kita coba ke sana. Coba kita nyaman gak keadaannya? Kita pada jangan pada kita. Dan Bapak kita masuk aja. Akhirnya coba lagi. Jadi ikuti. Jadi guru Ibranya kada tahu tuh. Ini ranai aja. Padahal semua gerak-geriknya, langkah-langkahnya itu dipantau orang, diikuti orang, dikeker orang, di copy paste orang. Wah, ini datangan orang ke sana. Ternyata kada salah pilihan guru Ibra. Kenapa? Nyaman benar iwaknya. Nyaman benar iwaknya, panas-panas ya Allah, gangan bening. Waduh, hailah. Nyaman jar, pantesan tiap minggu kesahnya ulang tahun terus. Ulang tahun tiap minggu. Ajib, akhirnya mempati. Nah, dapat
pahala. Haji Jai senang hibung, wah warungku jadi hibak nih. Ya, siapa ini yang endorse-nya nih? Nah, ini ternyata yang endorse-nya ini Guru Ibra. Nggak pakai di syuting di video, kada pakai diwawancarai, kada. Langsung orang itu mengumpati dengan melihat gelegat-gelegatnya beliau. Nah, itu. Tapi masalahnya ini kalau sampai ya Guru Ibra ini masuk ke karaoke. Nah, kemana beliau? Kita ini kemana? Oh, ke sana. Oh, masuk karaoke. Apa beliau mau dakwah di sana? Pakai sarung, pakai sorban. Lihat, tahu-taunya ada ke pojokan dulu, pojokan. Melihat-lihat kalau ada orang dipacul kopiahnya, dipacul sorbannya, dipacul tapihnya, tinggal selawar aja masuk ke dalam. Nah, ini nih ada penipuan. Nah, ini bisa ditiru orang, tapi ditiru dalam hal keburukan. Nah, ini dijadikan dalil. Nah, itu jadi simpulan biasa juga ke sini. Tapi jangan sewaktu-waktu ada juga ke sana jadinya kan. Kami mau partisiden ke sana. Nah, jadi itu nanti dijadikan dalil, rujukan, acuan. Nah, ini jangan sampai kalau sudah banyak ditiru kita menjalankan dakwah hal, jangan sampai salah-salah. Karena salahnya kita tuh akan dibenarkan orang. Salahnya saja dibenarkan, dibujurakan. Karena memang ini penampilannya selalu bujur. Jadi suatu waktu inya menggawe kesalahan itu dianggap bujur gitu. Kayak orang ini biasa bujur padirannya itu, jujur. Pas inya berdusta pasti dianggap bujur. Berdusta dianggap bujur. Padahal berdusta begitu. Nah, ini kemana ini? Ke majelis ta'lim. Begitu masuk ke karaokean, dipadakannya bujur juga itu. Oh iya, artinya sudah orang itu husnudzon, memandangnya baik dengan beliau. Jadi seakan masuk ke situ tuh kada apa-apa. Kenapa ada guru pulan itu biasa masuk ke situ juga? Kada apa-apa aja. Aku melihat ada satu guru masuk ke situ. Oh iya, mungkin niatnya itu niat ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah. Nah, itu aja buruk aja bisa dipandang baik. Nah, jangan sampai salah, begitu salah artinya kita melangkah ke tempat yang buruk. Terpertahankan ya, itu tempat-tempat yang baik supaya kita ditiru. Ini lisanul hal tadi itu. Terkadang di rumah kita nak kayak itu. Kalau kita nih ya ketujuhnya melihat TV terus ya gini, kada peduli dengan bini, kada peduli dengan anak. Ya, lihat TV itu harus, apalagi ada finalnya lab 1 nih. Ya, sudah disiapkan ini ya. Melihat ini final ya. Nanti anak kita tuh mau secara tidak langsung. Oi, karena kan ayo kita lihat televisi, tidak harus pakai begitu. Secara tidak langsung ini melihat TV tanpa berkesah dengan abahnya. Begitu abah. Belajar kamu. Nonton TV terus ini kayak apa ini? Apabila jadi manusia cerdasnya, apabila menghafalnya, apabila ini itu dan sebagainya, tinggal nyaman si anak menjawab. Abah itu melihat TV terus. Dari tadi aku melihat TV terus bapak ini. Nah, ya kalau ditiru sama anak. Nah, kita di rumah pandiran kita kasar, didengar sama anak. Karena anak kita berpandil dengan kekawalannya, bahasanya kasar juga. Kita melihat dan mendengarnya sarik karena itu tidak pantas. Nak, kada pantas sih kamu pandir nakai itu nakai. Kasar itu pandiran itu. Loh, aku kan dapat dari abah, dari bapak, dari papa. Semalam tuh ketika berpandir dengan mama, papa nakai itu. Dirus tadi langsung. Ya, papahnya lagi sama mamahnya telanjang, buka aurat karena di kamar, tapi dia membebaskan anaknya melihat ke situ. Akhirnya si anak pulang, buka baju, tengah-tengah kerumunan kekawalannya, ujar si kuitannya, astagfirullahaladzim, kada supan kayak kami nang lain baju ikam suran kada baju, abah semalam dia kada baju dah. Kena lagi dah. Bapak semalam kada baju, papa semalam kada baju. Setiap kau masuk ke kamar bapak kada baju. Mumpat bapak aja. Nah,
tenang kok nih. Ini lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ini lebih banyak ditiru, di copy paste sama orang-orang sekitar perbuatan kita ini, baik ataupun buruk. Kalau baik berarti kita dapat imbalan dan balasan yang baik. Kalau buruk kita mendapatkan keburukannya. Nah, kita kada tahu tuh tiba-tiba banyak transferan masuk ke rekening kita, tapi prank semuanya, zong semuanya. Apa ini? Dikarenakan kita. Ada juga kita kada tahu menahu, tahu-tahu mendapatkan, waduh, poin-poin banyak ini. Dapat poin dari mana ini? Wah, begitu kira di hadapan Allah kita takjub melihat poin kita banyak, kita bertakwa dengan ya Allah, ini saya dapatkan dari mana? Iya, kamu terbiasa memakai baju yang kayak ini, ternyata baju yang kamu pakai itu ditiru orang. Kamu pakai cincin seperti ditiru orang, kamu pakai siwaknya ditiru orang, kamu pakai minyak harum ditiru orang, kamu pandai kayak ditiru orang. Memang kamu kan menghimbaukan, tidak menyerukan, tapi orang mendengar kamu, menilai kamu dan baik menurut mereka, akhirnya mereka meniru. Inilah imbalan buat kamu. Mandalla ala khairin falahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'un. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan contoh baik kepada orang sekitar, memberikan contoh baik contoh dalam perilaku, dalam budaya, dalam berpakaian, dalam berakhlak, kepada orang lain, maka sekalipun tidak secara langsung, apalagi langsung, falahu ajru mithli, dia mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang mencontohnya itu. Ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai', tanpa dikurangi sedikit pun nilainya. Si fulan yang melakukan dapat 1000 nilai, kamu juga mendapatkan 1000 poin. Padahal kamu tidak merasa itu. Kamu dapat 1000 poin dikarenakan semua yang kamu pakai dia pakai. Itu pentingnya di situ dalam berdakwah itu. Makanya kalau kita berikan contoh yang baik, amar ma'ruf itu dalam hal ihwal baik, perilaku, pakaian, dan lain sebagainya, kita mendapatkan siraman pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara di al-khutwatul ula, langkah pertama. Nah, setelah nanti mereka banyak mendapatkan pelajaran secara sir daripada baginda Rasul, ini wayahnya jar Allah untuk Anda tampil. Jadi ada memang masanya tampil. Jangan diam-diam terus, artinya kamu ini berdiaman terus, tampil sekarang. Jangan supan, tampil begitu. Guru saya dulu itu Habibana Sayyidina Al-Habib Umar. Tampil pertama kali itu diperintahkan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ketika beliau dari Jeddah datang ke Tarim. Belum dikenal guru saya. Di situ adalah Habib Hasan Syatri, Habib Salim Syatri, kemudian adalah Habib Abdullah Syahab, banyak para ulama-ulama yang masih pada hidup pada saat itu. Jadi mereka senior-seniornya guru saya. Guru saya masih muda waktu itu. Jadi begitu datang Habib Abdul Qadir berkunjung ke Tarim, maka di saat waktu ziarah di Zambal, Habib Abdul Qadir menunjuk Sayyidil Habib Umar guru saya, antum gum takalam ibda, mulai dari sekarang wayahnya pian, mulai hari ini, detik ini berpandir depan umum. Biasanya berdiaman tadi, bertahun-tahun berdiaman, dakwahnya sorangan, masuk sini, mendatangi orang-orang tuh, mendatangi orang-orang. Orang-orang sudah banyak mengenal beliau, banyak mengkonsumsi ilmunya beliau, tapi belum bisa tampil karena masih ada senior-senior. Nah, begitu ada Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir, mulai ini pian tampil. Sudah mumpun, sudah cukup syarat-syaratnya. Tampil, baru tampil. Begitu tampil, takajutan yang lain-lain itu tua takajutan. Ada singa ini, singa nang tak terlihat ini sebelumnya. Kalamnya, masya Allah. Itu pertama ceramahnya Habib Umar depan umum itu sama seperti sekarang, sudah terbiasa.
Masya Allah, untayan-untayan mutiara mengalir bak sungai lautan terus tidak ada habis-habisnya. Tahajudan mulai di situ terangkat beliau. Nah, karena ada yang memerintahkan, emang wayatnya sudah. Ya, seorang wali min auliyaillah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Ya, Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Masya Allah. Qum ya Allah, takallam, ibda min al-an. Mulai wayah ini sudah tampil wayah Nabi. Begitu juga Rasulullah seperti diam. Begitu di tahun yang keberapa, tahun yang ketiga setelah daripada kenabian, baru Allah perintahkan tuh. Ya, berarti setelah 3 tahun setelah dilantik, 3 tahun setelah dilantik menjadi nabi dan rasul, baru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, fazda bima tu'mar wa'adid al-musyrimin. Mulai ini, mulai jauhi itu orang-orang musyrikin, jauhi. Ya, kalau sekiranya berbahaya dan mengepek kepada anda dalam dakwah anda, jauhi mereka, jangan dipergi. Ini perintah Allah. Ya, kita boleh berkawal dengan siapa saja, intinya kan begitu. Mau berkawal dengan sesama muslim atau non muslim silakan, toleransi boleh. Ya, berbisnis boleh dengan siapapun selagi mereka tidak membahayakan. Tapi kalau sekiranya mengepek, bahkan berbahaya, kita kena imbasnya, ya, terpengaruh dan lain sebagainya, terpengaruh dalam tanda kutip negatif, ya kita tinggalkan. Ya, bukan berarti harus memukul dia, tidak, meninggalkan. Goodbye. Ya sudah, maaf saya tidak bisa, mungkin lebih dekat lagi dengan anda. Kini kita pakai jarak begitu. Dengan baik-baik Rasulullah. Arid anil musyrikin, tinggalkan mereka. Fasda bima tu'mar. Jalankan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bangkit ini, berdiri tegak di hadapan mereka. Mulailah di situ banyak kontroversi karena ini menyangkut kebiasaan mereka jadi terusik gitu. Kebiasaan mereka terusik. Yang mereka berjudi terusik, mereka yang biasa berzina terusik, mereka yang biasa minum-minuman keras terusik, mereka yang menyembah berhala terusik. Mulai mereka sekongkol sesama mereka untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mendapatkan support dari Allah Subhanahu wa taala, terus jangan takut. Aku ada di belakangmu gitu. Ya, aku ada di belakangmu. Sampai mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu, semuanya mengecam Rasulullah SAW. Sepakat kompak mereka untuk mengecam Rasulullah SAW. Ya, bahkan mencekal dakwahnya Rasulullah karena ini banyak mengusik kebiasaan kita. Ya, mengusik kebiasaan yang biasa menyembah berhala, ya, biasa main judi, ya, biasa minum, biasa berzina, biasa berbuat zalim, biasa berbuat salah. Ini mereka merasa terusik, akhirnya mereka bersepakat untuk mencekal, ya, dakwahnya Rasulullah SAW, kan begitu. Tapi Rasulullah SAW syariatnya kan ada pamannya di situ yang bertanggung jawab. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib ini orang berpengaruh. Ya, ada backing, bahasa kita ini ada backing. Nah, ada backingnya. Wah, ini kadang kalau sudah ada backing ini kan aman aja gitu kan. Karena ada backing ini seperti ini. Dan penting itu, backing itu penting. Ya, dalam satu lembaga harus ada backing. Ya, supaya kita ada yang membackup gitu. Dakwah kita nggak diganggu sama siapapun. Ya, karena ada yang backup di situ, ada backingnya. Itu Abu Thalib ini juga kan berpengaruh sekali, dipandang sama mereka kafir Quraisy. Waduh, terganjal lah, ya, upayanya mereka untuk mencekal Nabi SAW karena ada pamannya yang siap meredam. Jadi diredam, bukan diperangi, tidak, diredam oleh pamannya. Abu Thalib tadi itu meredam, masya Allah. Wahadaba alaihi Abu Thalib fakhaffaf al-amr wa tanabad al-qaum, ya, wa nada ba'duhum ba'da wa ta'ammarat Quraisy ala man aslam minhum yu'adzibunahum wa yaftinnunahum an dinihim. Ya, tapi mereka memang setelah diredam sama Abu Thalib, mereka diam-diam sekarang ini bersepakat, bersekutu satu sama lainnya untuk mencekal, ya, dakwahnya Nabi Muhammad dengan cara kekerasan. Karena minoritas, ya, Rasulullah dengan pengikutnya baru sedikit, minoritas, dicekal. Iya, dicekal dakwahnya, ya, supaya tidak bebas lagi ini. Karena sudah dapat support mandat dari Allah untuk secara terang-terangan,
gitu. Tapi mereka juga diam-diam akhirnya memfitnah, ya, memfitnah siapa? Para sahabat, ya. Bahkan mereka itu bukan hanya memfitnah, yu'adzibunahum, ya, mereka itu sampai sampai berkaitan dengan fisik gitu, artinya melukai para sahabat-sahabat Nabi, pecinta Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya memfitnah, dan mereka sepakat, sekutu satu sama lainnya untuk memfitnah pengikutnya Nabi Muhammad, untuk menyiksa sebagian pengikutnya Nabi Muhammad, apalagi terlihat lemah, sikatnya sama mereka, karena mereka mempunyai kekuatan di situ. Ya, tapi ya karena kesemangatannya Rasulullah, kegigihannya Rasulullah, dan di situ ada yang sangat backup, ya, Rasulullah SAW dalam setiap keadaan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu di backup juga oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, dan zahirnya paman beliau Abu Thalib yang selalu membackup, ya, sampai pernah terjadi ada satu peristiwa di mana saat terjadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba sekelompok mereka orang musyrikin itu menyerang gitu. Wah, mengganggu dengan terang-terangan, kan bisa jadi seperti itu zaman sekarang pun, ya, karena minoritas, ya, minoritas bisa diserang, kayak saudara-saudara kita di mana itu di luar negeri itu, di Thailand ke di Myanmar. Nah, di Myanmar itu kan, ya, tidak bisa sembahyang, tawan sembahyang, serangnya, ada yang disakiti, bahkan ada dibunuh dan lain sebagainya. Nah, ini mengingat perjuangan Islam memang seperti itu. Di zaman Rasulullah SAW pun, para sahabat ketika sedang sembahyang diserangnya sama kaum musyrikin. Ya, sudah diserang mereka itu, dilukainya, ya, sampai bertumpahan darah pada saat itu, kayak perang saudara gitu, karena mereka sebelumnya saling bersaudara karena hanya masalah dakwah, akhirnya mereka jadi konflik gitu. Nah, ini tapi karena nantinya ini kan harus memang perjalanannya seperti itu, sunatullah tadi itu, perjalanannya seperti itu, karena mereka terusik kebiasaan buruknya. Ya, mereka sudah nyaman dengan kebiasaan buruknya, diusik. Maksudnya inilah dakwah minas sayyiati lal hasanah, dari hal ehwal kebiasaan buruk mereka itu mau diganti oleh Rasulullah menjadi baik, penuh dengan rahmat Allah dan ridha Allah dan selamat dunia akhirat. Tapi mereka malah menentang karena mereka belum tahu, dikasih tahu tidak menerima, karena yang memberitahunya itu, ya, satu minoritas, kedua banyak yang tidak mampu, tidak seperti mereka sudah ekonominya mapan dan lain sebagainya, mereka jadi pejabat, ya, ini yang memberitahunya sementara tidak punya kedudukan. Ya, akhirnya mereka ditindas, ada perlawanan lah di situ. Ya, sehingga sedikit-sedikit jadi konflik, jadi bertengkar, dan sampai, ya, ada yang terbunuh, ya kan. Ya, tapi terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kebenaran harus ditegakkan, meskipun ada yang berkorban dari pihak muslimin, ada yang disiksa, seperti mana cerita nanti Ammar bin Yasir, nanti kita akan ceritakan di minggu yang akan datang. Itu kan salah satu pengorbanan bagi orang muslimin. Seperti siapa lagi, ya, pengorbanan dari Habasyah itu Bilal, ya kan, disiksa dan sebagainya. Nah, ini akan, tetapi karena itu sunatullah terus dijalankan oleh Rasul, saya tidak boleh putus. Nah, ini kebenaran harus ditegakkan. Ya, kebenaran harus ditegakkan dengan berbagai cara, ya, cara-cara yang lembut, cara-cara yang harus bijaksana, cara-cara yang tegas, semuanya dituangkan untuk supaya kebenaran itu bisa tegak di setiap wilayah, kampung, bahkan kota, bahkan negara Mekah pada saat itu. Ya, alhamdulillah dibantu dengan ridho Allah, dengan malaikat, ya, akhirnya menunjukkan agama yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang minoritas tadi itu menjadi mayoritas, bahkan 100% di kota Mekah pada saat itu nantinya akan menjadi muslim. Tapi yang melewati perjuangan-perjuangan yang sengit, ya, masih ada peristiwa-peristiwa yang sengit berikutnya, ya, akan kita bahas nanti di pertemuan kita berikutnya, saudara-saudara yang